Oke, Bapak, Ibu dosen dan teman-teman, saya Ardina Oktaliando, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap, yaitu dengan model 221. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, semoga kita semua sehat dalam menuntut ilmu. Nah, di sini ada yang penasaran nggak? Kenapa kelas 6 dan kelas 3 kelasnya dicampur? Karena Ibu Rini sedang tidak masuk, karena dia sedang sakit. Semoga Ibu Rini lekas diberi kesembuhan. Paham? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, siapa ketua kelas? Silakan kita pimpin doa terlebih dahulu. Oke, doa sudah selesai. Sekarang silakan lihat kanan dan kiri. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Kelas 3 siapa yang tidak masuk? Oke. Nah, tujuan pembelajaran ini agar siswa dapat mendeskripsikan tentang mata pelajaran serta siswa dapat mengetahui bagaimana gejala serta faktor yang dipengaruhi dari dampak lingkungan yang Untuk yang kelas 6, bagaimana gejala bencana Sampai sini paham? Untuk mempermudah proses pembelajaran, silakan membentuk kelompok. Oke, sudah baik. Kelompoknya 3 ada 3 orang dan ada yang 2 orang. Oke, baik. Kali ini kita bakal membahas tentang lingkungan kotor dan bersih untuk kelas 3. Sedangkan untuk kelas 6 kita bakal membahas tentang gejala-gejala bencana alam. Sampai sini paham? Paham? Kali ini Bapak akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Silakan kelas 6 untuk membaca tema tentang gejala alam. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, untuk kelas 3. Coba perhatikan di atas. Apa yang Anda lihat? Apa? Sampah. Oke, lingkungan Bagaimana lingkungannya, bersih atau kotor? Nah, inilah bentuk lingkungan yang kotor. Bagaimana dengan lingkungan kotor ini? Apakah kalian senang atau tidak? Iya. Bapak sekarang akan tanya, apa sih yang membuat tidak nyaman dengan lingkungan yang kotor? Bau. Oke, Faris, bau. Terus? Apa lagi? Tidak sehat. Tidak sehat, ya, pintar. Yoga. Yang lain? Indah, mencemari lingkungan. Nah, inilah bentuk dari lingkungan yang kotor. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang lingkungan yang kotor. Oke, untuk kelas 3, inilah bentuk-bentuk lingkungan yang kotor. Nah, coba kalian lihat di depan bentuk lingkungan yang kotor. Ini. Kalian bisa lihat? Betapa banyak sampah atau limbah yang ada di sungai ini. Nah, mau nggak sungai kalian kotor seperti ini? Kenapa tidak mau? Karena bau.
Karena bau. Terus tidak sehat. Terus mencemari lingkungan. Nah, akibat dari lingkungan kotor ini ialah, ayo ada yang tahu? Akibat dari lingkungan yang kotor, banjir, kemudian gempa, ya, bisa jadi. Yang lain? Dari materi tersebut, Bapak bakal bagi lembaran dan silakan kerjakan per kelompok. Silakan kerjakan per kelompok. Silakan kerjakan per kelompok. Nah, sementara kalian mengerjakan, Bapak akan menjelaskan di kelas 6. Untuk di kelas 6 sudah dibaca temanya? Nah, kali ini kita bakal membahas tentang bencana alam. Bisa dilihat di depan beberapa bentuk-bentuk bencana alam. Nah, oke, kali ini Bapak akan menjelaskan bencana alam itu mempunyai dua faktor. Yang pertama, faktor alamiah, dan yang kedua, faktor yang terjadi oleh manusia. Apa saja bencana alam yang terjadi oleh manusia? Kebanjiran. Kemudian? Bukan. Kalau gunung meletus itu alamiah. Kemudian? Sudah kebanjiran, longsor yang terjadi akibat penebangan hutan. Kemudian ada yang lain? Selain longsor, hujan. Oke, badai. Nah, di depan ini bentuk-bentuk contoh bencana alam. Yang pertama ada apa? Gunung meletus. Gunung meletus itu ialah keluarnya cairan atau magma yang ada di dalam bumi. Ini contohnya ini. Oke. Kemudian apa ini? Kebanjiran. Apa faktor kebanjiran? Tadi materi yang di kelas 3 dibuat oleh manusia apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang bencana alam. Nah, bencana alam ini bisa terjadi karena manusia dan bisa terjadi karena alamiah. Nah, kebanjiran ini dialami oleh siapa? Oleh manusia akibat buang sampah sembarangan. Oke, selanjutnya banjir sudah. Nah, ada yang tahu ini apa? Apa? Tsunami ini akibatnya gempa di bawah laut. Pintar bantu. Gempa di bawah laut. Yang terjadi gempa di bawah laut, kemudian terjadinya tsunami. Paham sampai sini? Oke, langsung saja. Bapak akan bagikan lembar kerja. Silakan dibagikan. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian dipresentasikan per kelompok. Untuk di kelas 6 sudah dibaca temanya? Nah, kali ini kita bakal membahas tentang bencana alam. Bisa dilihat di depan beberapa bentuk-bentuk bencana alam. Nah, oke, kali ini Bapak akan menjelaskan bencana alam itu mempunyai dua faktor. Yang pertama, faktor alamiah, dan yang kedua, faktor yang terjadi oleh manusia. Apa saja bencana alam yang terjadi oleh manusia? Kebanjiran. Kemudian?
Bukan. Kalau gunung meletus itu alamiah. Kemudian sedang kebanjiran, no? Longsor yang terjadi akibat penebangan hutan. Kemudian ada yang lain? Selain longsor, hujan. Oke, badai. Nah, di depan ini bentuk-bentuk contoh bencana alam. Yang pertama ada apa? Gunung meletus. Gunung meletus itu ialah keluarnya cairan atau magma yang ada di dalam bumi. Ini contohnya ini. Oke. Kemudian apa ini? Kemudian apa ini? Kebanjiran. Apa faktor kebanjiran? Tadi materi yang di kelas 3 dibuat oleh manusia apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang bencana alam. Nah, bencana alam ini bisa terjadi karena manusia dan bisa terjadi karena alamiah. Nah, kebanjiran ini dialami oleh siapa? Oleh manusia akibat buang sampah sembarangan. Oke, selanjutnya banjir sudah. Nah, ada yang tahu ini apa? Apa? Tsunami ini akibatnya gempa di bawah laut. Pintar bantu. Gempa di bawah laut. Yang terjadi gempa di bawah laut, kemudian terjadinya tsunami. Paham sampai sini? Oke, langsung saja. Bapak akan bagikan lembar kerja. Silakan dibagikan. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian dipresentasikan per kelompok. Selagi kalian mengerjakan, Bapak akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Yuk, silakan kelas 3 presentasikan apa yang sudah ditulis. Ayo, silakan. Oke, silakan maju di sini. Ayo. Sini. Yuk, coba presentasikan tentang lingkungan tadi. Ayo, silakan. Lingkungan faktor ialah lingkungan yang tercemari oleh manusia. Beberapa limbah, sampah, dan kotoran membuat banjir serta penyakit. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Selagi kalian mengerjakan, Bapak akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Yuk, silakan kelas 3 presentasikan apa yang sudah ditulis. Ayo, silakan. Oke, silakan maju di sini. Ayo. Sini. Yuk, coba presentasikan tentang lingkungan tadi. Ayo, silakan. Lingkungan faktor ialah lingkungan yang tercemari oleh manusia. Beberapa limbah, sampah, dan kotoran membuat banjir serta penyakit. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Selagi kalian mengerjakan, Bapak akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Yuk, silakan kelas 3 presentasikan apa yang sudah ditulis. Ayo, silakan. Oke, silakan maju di sini. Ayo. Sini. Yuk, coba presentasikan tentang lingkungan tadi. Ayo, silakan. Lingkungan faktor ialah lingkungan yang tercemari oleh manusia. Beberapa limbah, sampah, dan kotoran membuat banjir serta penyakit. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Selagi kalian mengerjakan, Bapak akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Yuk, silakan kelas 3 presentasikan apa yang sudah ditulis. Ayo, silakan. Oke, silakan maju di sini.
Ayo, sini. Yuk, coba presentasikan tentang lingkungan tadi. Ayo, silakan. Lingkungan kotor ialah lingkungan yang tercemari oleh manusia. Beberapa limbah, sampah, dan kotoran membuat banjir serta penyakit. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Selagi kalian mengerjakan, Bapak akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Yuk, silakan kelas 3 presentasikan apa yang sudah ditulis. Ayo, silakan. Oke, silakan maju di sini. Ayo. Sini. Yuk, coba presentasikan tentang lingkungan tadi. Ayo, silakan. Lingkungan kotor ialah lingkungan yang tercemari oleh manusia. Beberapa limbah, sampah, dan kotoran membuat banjir serta penyakit. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Selagi kalian mengerjakan, Bapak akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Yuk, silakan kelas 3 presentasikan apa yang sudah ditulis. Ayo, silakan. Oke, silakan maju di sini. Ayo. Sini. Yuk, coba presentasikan tentang lingkungan tadi. Ayo, silakan. Lingkungan kotor ialah lingkungan yang tercemari oleh manusia. Beberapa limbah, sampah, dan kotoran membuat banjir serta penyakit. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Kelas 3 sudah mempresentasikannya. Kemudian Bapak langsung ke kelas 6. Bagaimana kelas 6? Sudah? Silakan kelas 6 untuk mempresentasikannya. Silakan. Ya, satu kelompok maju ya. Ayo. Ya, silakan presentasikan. Bencana alam karena dua faktor manusia dan faktor alamnya. Bencana yang terjadi oleh manusia seperti longsor, banjir. Bencana yang terjadi alamiah, gunung meletus, gempa, tsunami. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, nah di sini Bapak akan memberikan suatu kesimpulan. Bahwasanya Bapak akan memberi kesimpulan lagi ke kelas 3. Nah, kesimpulannya bahwa lingkungan itu harus dijaga. Tidak boleh buang sampah sembarang. Agar lingkungan kita bersih dan aman, bersih dan asri seperti ini. Nah, mau lingkungan yang bersih? Jangan buang sampah sembarang. Oke, itu kesimpulan dari kelas 3. Nah, kesimpulan dari kelas 6. Bencana alam tadi terjadi karena dua faktor, alaminya dan non amalinya. Nah, jadi supaya kita tidak terkena banjir, terkena longsor, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jangan menebang hutan sembarang. Nah, itu tadi kesimpulan dari Bapak untuk hari ini, dan Bapak minta maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Kepada Allah Bapak mohon ampun, kepada kalian Bapak minta maaf. Terima kasih untuk hari ini. Semoga minggu depan kita sehat dan bisa bersekolah lagi. Kelas 3 sudah mempresentasikannya. Kemudian Bapak langsung ke kelas 6. Bagaimana kelas 6? Sudah? Silakan kelas 6 untuk mempresentasikannya. Silakan. Ya, satu kelompok maju ya. Ayo. Ya, silakan presentasikan. Bencana alam karena dua faktor manusia dan faktor alamnya. Bencana yang terjadi oleh manusia seperti longsor, banjir. Bencana yang terjadi alamiah,
gunung meletus, gempa, tsunami. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, nah di sini Bapak akan memberikan suatu kesimpulan. Bahwasanya Bapak akan memberi kesimpulan lagi ke kelas 3. Nah, kesimpulannya bahwa lingkungan itu harus dijaga. Tidak boleh buang sampah sembarang. Agar lingkungan kita bersih dan aman, bersih dan asri seperti ini. Nah, mau lingkungan yang bersih? Jangan buang sampah sembarang. Oke, itu kesimpulan dari kelas 3. Nah, kesimpulan dari kelas 6. Kesimpulan dari kelas 6, bencana alam tadi terjadi karena dua faktor, alamiah dan non alamiah. Nah, jadi supaya kita tidak terkena banjir, terkena longsor, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jangan menebang hutan sembarang. Nah, itu tadi kesimpulan dari Bapak untuk hari ini, dan Bapak minta maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Kepada Allah Bapak mohon ampun, kepada kalian Bapak minta maaf. Terima kasih untuk hari ini. Semoga minggu depan kita sehat dan bisa bersekolah lagi. Kelas 3 sudah mempresentasikannya. Kemudian Bapak Bapak langsung ke kelas 6. Bagaimana kelas 6? Sudah? Silakan kelas 6 untuk mempresentasikannya. Silakan ya, satu kelompok maju ya. Ayo. Ya, silakan presentasikan. Bencana alam karena dua faktor manusia dan faktor alamiah. Bencana yang terjadi oleh manusia seperti longsor, banjir. Bencana yang terjadi alamiah, gunung meletus, gempa, tsunami. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, nah di sini Bapak akan memberikan suatu kesimpulan. Bahwasanya Bapak akan memberi kesimpulan lagi ke kelas 3. Nah, kesimpulannya bahwa lingkungan itu harus dijaga. Tidak boleh buang sampah sembarang. Agar lingkungan kita bersih dan aman, bersih dan asri seperti ini. Nah, mau lingkungan yang bersih? Jangan buang sampah sembarang. Oke, itu kesimpulan dari kelas 3. Nah, kesimpulan dari kelas 6. Kesimpulan dari kelas 6, bencana alam tadi terjadi karena dua faktor, alamiah dan non alamiah. Nah, jadi supaya kita tidak terkena banjir, terkena longsor, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jangan menebang hutan sembarang. Nah, itu tadi kesimpulan dari Bapak untuk hari ini, dan Bapak minta maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Kepada Allah Bapak mohon ampun, kepada kalian Bapak minta maaf. Terima kasih untuk hari ini. Semoga minggu depan kita sehat dan bisa bersekolah lagi. Oke, nah itulah tadi kesimpulan dari Bapak. Mau pulang? Oke. Sebelum pulang, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Yang terbaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan. Salam sama orang tua. Untuk generasi penerus bangsa,
Sehat terus, tetap semangat menuntut ilmu.